Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar tadi? Pak Haji, Ferdi. Pak Haji, apa kabar nih? Kabar alhamdulillah, kabar saya baik hari ini. Pak Haji, kemarin kan Pak Haji berbicara sedikit sekali di persidangannya. Keburu mungkin ada kegiatan Pak Haji. Pak Haji, ini saya mau tanya nih Pak Haji, gimana sih Pak Haji ini melihat kemarin persidangan kemarin dari pihak Pak Dodi yang menghadirkan saksi fakta? Tanggapan Pak Haji itu meringankan atau memberatkan si Pak Haji? Oh iya, di dalam sidang kemarin acaranya akan mendengarkan saksi fakta. Saya rasa sih tidak ada yang memberatkan. Semuanya itu ya apa ya? Tidak ada yang janggal, yang biasa-biasa aja. Tidak ada itu. Malah kadang-kadang saya menilai saksi ini dia sendiri yang akhirnya kalau menurut saya terpojok. Giliran pertanyaan yang pantas dia jawab, nggak dia jawab. Dia nggak tahu, padahal dia. Kalau menurut saya sih nggak. Seharusnya dia jawab, ada yang harus tahu juga. Jadi kemarin saksinya ini banyak yang tidak mengerti dan tidak paham. Sehingga dia hanya menjawab tidak tahu. Karena dia tidak paham dan tidak mengerti. Banyak itu. Berarti Pak Haji cukup puas dengan kehadiran saksi fakta dari pihak Pak Dodi kemarin? Ya puas lah ya. Bagi saya nggak ada masalah. Bukan puas sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan kesaksian fakta kemarin, nggak ada masalah. Oke Pak Haji, pertanyaan kedua Pak Haji. Pak Haji, gimana sih Pak Haji ini sudah sekian lama kan tidak bertemu dengan Pak Dodi, baru kemarin bertemu di ruang persidangan. Pak Haji, tanggapannya seperti apa tuh? Apakah tegur sapa atau seperti apa? Ya, saya sudah lama tidak bertemu dengan si Dodi ya, sudah lama saya. Kemarin memang saya melihat ya, tapi kan meja kita kan berjauhan. Meja kita di sini, meja dia di sana. Ya, saya rasa apa yang perlu yang perlu dibicarakan, yang perlu disampaikan juga tidak ada. Ya, saya rasa kita hanya mungkin dia tahu saya hadir di sini, dia hadir di sana, itu aja. Nggak ada yang perlu bermasalah. Pak Haji, apakah ada tegur sapa mungkin setelah mungkin di dalam persidangan, salaman atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya sejauh ini karena mejanya jauh, meja saya jauh. Ya nggak mungkin lah kita datang ke sana menyapanya, buat apa? Apa juga gunanya, kan begitu ya? Nggak ada gunanya. Jadi posisi dan kondisi di lapangan kemarin tidak ada yang mengarah ke situ. Tidak ada yang mengarah ke situ. Dan juga menurut saya nggak ada korelasinya lah menurut saya kita di dalam masa persidangan ini untuk seperti itu. Kita sudah diserang bertubi-tubi terhadap cucu saya. Masa saya begitu datang, rasanya kuranglah tepat menurut saya sih. Mungkin Pak Dodi yang menegur duluan mungkin atau seperti apa, nggak ada juga Pak Dodi? Ya enggak lah. Enggak ada. Memang untuk ke arah situ kondisi dan situasi di lapangan memang tidak memungkinkan. Pak Haji, pertanyaan ketiga Pak Haji. Pak Haji, gimana sih rasanya tuh kan sebelum persidangan kemarin kan Bang Sandi berbicara kan kepada majelis hakim ya, bahwa jangan ada lagi pembicaraan yang mengatakan bahwa almarhum ini hamil di luar nikah, ya bisa dikatakan seperti itu ya Pak Haji. Gimana Pak Haji menanggapi hal itu, sedangkan dari pihak Pak Dodi selalu mengatakan hal yang berbalik itu? Gimana Pak Haji? Ya, saya barusan itu kan mendengar pertanyaan kamu ke saya. Kamu saja menanyakan ke saya, masih kagok kamu menanyakan. Masih grogi kamu menanyakan, begitu sensitifnya menurut kamu. Tetapi ada lagi pihak-pihak yang seharusnya menurut saya menutup persoalan-persoalan ini, menutup hal-hal yang tidak pantas dikemukakan ini. Malah kadang-kadang seakan-akan ada sesuatu sesuatu yang pembiaran menurut saya terhadap ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi saya terus terang kemarin memang sangat kecewa dengan orang-orang yang menanyakan hal-hal yang ujung-ujungnya dari pertanyaannya itu akan membuli cucu saya dan akan menjadi korban adalah cucu saya di situ.
Padahal kita ini sekarang ini adalah ya. Nah, kita ini adalah sekarang di dalam rangka menginginkan hak wali. Pihak saya ingin hak wali, pihak dia ingin hak wali dalam rangka menyelamatkan cucu, menyelamatkan Galaskai. Tetapi tanpa disadari, mungkin ada pihak-pihak yang tidak menyadari bahwa apa-apa yang mereka lontarkan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, di media sosial, bahwa itu telah menghancurkan daripada masa depan daripada cucu saya, memberi dia beban berat, menghinakan, bahkan melecehkan sampai-sampai ke orang tua daripada cucu saya ini terbawa-bawa juga, padahal mereka sudah almarhum. Nah, itu yang sangat saya kecewakan. Itu yang menurut saya yang kurang tepat dilontarkan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Oke, kita sama-sama kita berargumen, beradu argumen kita di situ untuk mendapatkan hak wali, tidak masalah. Tetapi karena kita, seperti saya ulang lagi, karena kita di sini adalah di dalam rangka menyelamatkan. Dia ingin menyelamatkan, saya ingin menyelamatkan. Tetapi di dalam bentuk penyelamatan ini jangan sampai jadi korban ini gara-gara kita memperjuangkan. Mari kita batasi ucapan kita, perkataan kita yang sifatnya menghina, yang sifatnya melecehkan, yang sifatnya kurang tepatlah didengar oleh masyarakat. Masyarakat saja mendengar kurang tepat. Saya selaku orang tua tidak rela anak cucu saya diumbar ataupun kebobrokannya yang belum tentu kepastiannya. Saya tidak rela. Dan saya tidak menerima hal itu. Ya. Jadi mari ya, kita selaku orang tua adalah tugas dan kewajiban kita untuk melindungi anak cucu kita, keluarga kita, bahkan lingkungan kita pun harus kita jaga. Agar jangan kita mengumbar aib yang belum tentu kepastiannya. Ingat, aib itu mengumbar sesuatu itu harus ada pembuktian. Ini belum tentu kepastian, kita berani ngomong. Terus siapa lagi yang akan menjaga anak, cucu, keluarga kita? Kalau kita tidak bentengin mereka. Ingat, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak bersalah. Manusia adalah bersifat khilaf dan manusia adalah bersifat salah. Untuk itu kita selaku orang tua, selaku keluarga, kita tutup itu, kita simpan itu rapat-rapat. Jangan kita jadikan itu sebagai konsumsi publik, dan jangan kita jadikan itu sebagai pemukul bagi kita untuk mencapai sesuatu hal yang belum tentu akan kita dapatkan juga sesuatu yang akan kita tuju itu. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada pihak ketiga, siapapun orangnya, mari sama-sama kita jaga omongan kita, agar orang lain jangan terzalimi, agar orang lain jangan terhina. Karena kadang-kadang yang kita hina itu belum tentu lebih buruk daripada kita, atau belum tentu lebih baik daripada kita, lebih buruk daripada kita. Jadi mari sama-sama kita sadari hal itu, sama-sama kita koreksilah diri kita masing-masing. Bahkan kehidupan yang kita sendiri pun dari pihak ketiga ini harus dipelajari juga. Kita kan semuanya punya surat nikah. Mari kita periksa surat nikah kita masing-masing. Mari kita periksa akte kelahiran kita. Pelajari. Saya nggak mau ngomong panjang lebar. Mari sama-sama kita koreksi di situ. Coba pihak ketiga harus menyadari ini. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Jadi kalau ada kita melihat kesalahan orang lain, apalagi kesalahan keluarga kita, tutuplah rapat-rapat, simpanlah rapat-rapat. Jangan sampai apa yang kita sampaikan sekarang ini menjadi beban di anak, di cucu, di keluarga kita di masa yang akan datang. Itu yang saya pesankan banget kepada kita semuanya, siapapun juga. Oke Pak Haji. Saya terbawa emosi saya ini sebenarnya hal itu kamu tanyakan juga. Itu kan sudah mensomasi dan melaporkan, mungkin bisa dikatakan orang ketiga, pihak-pihak ketiga yang mungkin sudah menyebarkan, bisa dikatakan aib-aib itu Pak Haji. Gimana Pak Haji menanggapi itu? Ya, saya mulai melangkah. Artinya pihak-pihak yang berbicara seenaknya tanpa bukti, ya, tanpa fakta, ya, itu akan saya luruskannya lewat pengadilan. Insya Allah Jumat orang yang sudah saya laporkan satu ini akan dipanggil. Insya Allah pemanggilan akan datang. Tunggu saja, dan itu akan bergiliran semuanya nanti. Insya Allah lah, mudah-mudahan kalau Tuhan memberi kesehatan kepada saya akan meluruskan. Tujuan saya adalah melindungi daripada cucu saya ini. Saya nggak mau nanti cucu saya ini mempunyai beban hidup. Jadi secara tahap demi tahap, sedikit demi sedikit,
semuanya akan saya proses. Apalagi kalau seandainya nanti hak hukum cucu saya ini sudah memang jatuh ke tangan saya, insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, semuanya insya Allah akan saya luruskan. Saya akan luruskan. Kita nggak pantas menghukum anak yatim piatu. Ini anak yatim piatu loh. Orang nggak punya ibu dan yang nggak punya bapak. Tidak bermasalah pun dia, betapa sedihnya dia akan menjalani hidup ini. Tidak punya masalah. Tidak kita beri beban. Betapa dia akan beratnya menghadapi hidup ini. Kesedihan yang akan dia jalani. Apalagi sekarang kita beri dia beban. Kita beri dia hal-hal yang peluang untuk orang membuli dia. Ini satu cara berpikir yang menurut saya di luar nalar saya, di luar nalar orang-orang normal menurut saya. Ini harus dipertanyakan nih. Gimana sih cara berpikirnya? Pak Haji, berarti laporan sudah masuk ya Pak Sudah Haji? masuk. Laporan. Saya pastikan itu sudah masuk. Pak Haji, apakah ada itikat baik dari pihak-pihak mungkin orang-orang ketiga yang selama ini untuk meminta maaf saat ini? Ada nggak Pak Haji? Kita lanjut dulu. Nggak lanjut. Itu nanti kita bicarakan. Sekarang yang jelas dulu, proses dulu. Ya, itu perlu sama-sama kita sadari, sama-sama kita pahami ya. Oke? Bisa dikatakan mungkin terlihat kemarin Pak Haji keluar dari ruang persidangan, wajah Pak Haji mungkin terlihat sedikit semeringah bahagia gitu ya, dikit. Apakah keyakinan Pak Haji untuk memenangkan hak asuh dan perwalian kayaknya sudah di atas angin Pak Haji? Gimana Pak Haji melihat itu? Insya Allah mudah-mudahan ya. Tujuan saya lillahi ta'ala, tujuan saya baik. Tujuan saya demi cucu, ya, demi cucu. Dan saya tidak mau mengorbankan, memberi beban kepada cucu saya ini, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang pantas saya tanyakan itu, kalau rasanya akan menjadi beban bagi cucu saya tidak mau menanyakan. Biar saya simpan dalam hati saya. Biarlah. Kenapa? Karena percuma saya memenangkan kalau cucu saya bebannya semakin berat. Jadi tujuan utama saya adalah menyelamatkan anak yatim piatu ini. Ya. Mudah-mudahan hal ini, pergerakan saya ini baik di mata masyarakat, dan baik untuk cucu saya ke depan. Itu aja. Dan pun juga almarhum anak saya dan menantu saya yang ada di sana, yang mengerti, yang paham, yang tahu perjuangan saya ini, merasa gembira, merasa senang hati dia mendengar ya, melihat ya. Mudah-mudahan saya berharap karena lillahi ta'ala, demi Tuhan lah ya, istilahnya lillahi ta'ala itu ya perjuangan saya demi cucu, enggak yang baik. Nggak ada selain itu Pak Haji, hanya ya kalau dalam persoalan ini yang saya, jadi saya nggak mau saya ya anak saya ini sampai korban ya. Saya benar-benar menjaga sampai jauh ini agar ucapan perkataan saya jangan menjadi beban bagi cucu saya. Biarlah saya tahan diri, saya simpan dalam diri. Pak Haji, kemarin banyak sekali dukungan dari para netizen, warganet, banyak yang mendoakan Pak Haji di dalam persidangan. Dia bilang semoga hak wali dan hak asuh itu jatuh ke Pak Haji Faisal karena dia mungkin bisa dikatakan lebih berhak. Ya kalau menurut saya sih sejauh ini pantaslah masyarakat seperti itu. Masyarakat melihat, masyarakat menilai, masyarakat mendengar, semuanya terbuka, bisa dibaca dan bisa diikuti jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Jadi apa yang disampaikan oleh netizen, apa yang disampaikan oleh masyarakat, harapan-harapan masyarakat itu memang harus seperti itu seharusnya. Ya, saya sebab masyarakat sendiri pun muak dan jenuh ya melihat persoalan ini ya. Siapa sih yang mau ya? Kan kita selaku orang tua, kita itu benteng terhadap persoalan-persoalan rumah tangga kita itu harus kita bentengi. Ya. Jangan kita mau kita gara-gara sesuatu kita buka, kita bongkar. Itu bukanlah tipe saya ya. Tipe saya tidak seperti itu. Makanya berbeda dengan jalan pikir saya. Oke? Oke Pak Haji. Ini Pak Haji, sedikit lagi ini lagi nih. Apa lagi? Brand Ambassador Pestal milik Putra Siregar, sebagai seorang tua gimana sih ngelihat Puji karir yang semakin hari semakin cemerlang dan semakin bagus? Itulah alhamdulillah dan bersyukurlah saya kepada para netizen, kepada masyarakat yang telah mendukung, yang telah mensupport anak-anak saya ataupun keluarga saya. Itu saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Mudah-mudahan semuanya itu pun juga memberi kan suatu yang menjadi amal ibadah juga lah bagi para netizen masyarakat ya atas supportnya itu. Karena dengan support dia
dengan doa mereka, tentu itu akan cambuk bagi anak-anak dan keluarga saya untuk berkarir. Mudah-mudahan semuanya itu dapat berjalan dan dapat sejalan dengan kehendak masyarakat. Itu aja. Oke Pak Haji, yang kedua Pak Haji. Oke? Oke, ada lagi Pak Haji. Saya banyak banget pertanyaan kamu nih. Puji ada cerita apa saja terkait pekerjaan, apa suka Itu sharing dengan nanti Pak Haji. kamu tanya sama Puji dah. Jangan, Iya, oke. Udah selesai itu dulu. Yang kedua, udah selesai itu dulu. Udah cukup itu mah. Udah banyak ya tadi. Kamu tanyaan kamu banyak banget. Enggak nih, biar Saya Pak Haji. suara saya udah habis nih. Iya, Pak Haji. Saya udah tahu. Melaporkan Puji yang ada orang pencemaran nama baik itu Ya. bagaimana? Ya udah saya, Proses seperti apa sekarang? sekarang yang saya laporkan kan masalah yang pencemaran, tentu yang rugi adalah si almarhum Febri dan si Gala. Itu udah saya laporkan. Itu nunggu panggilan. Kalau nggak salah mungkin Jumat ini udah panggil. Terus, yang kedua itu akan masuk. Itu sudah sampai Pokoknya sudah akan dalam persiapan. Tentu kami harus menyiapkan semuanya. siapa sih? Nggak usah disebutkan. Nanti lah, lihat aja ya. Ayo udah cukup begitu aja dulu ya. Oke? Perlu Pak Haji, satu lagi Pak Haji nih. Apa juga lagi? Pak Haji nih, ini penting nih. Pak Haji, gimana sih Pak Haji ini kemarin kan Mas Fadli sudah mengumumkan kedekatan dengan Rebecca. Tanggapan Pak Haji sebagai seorang tua gimana nih? Ya, kalau tanggapan hubungan saya mereka. sih apa yang disampaikan oleh anak saya si Febri itu si Fadli itu sesuatu yang yang baik, yang menunjukkan bahwa ini adalah gentleman dia. Dia ngomong kepada masyarakat bahwa saya pacaran. Bagi saya sih oke aja. Bukan saja. Memang belum saya kenal dengan yang namanya Rebecca, belum kenal saya dan saya belum ketemu. Tapi kalau dia secara gentleman menyampaikan kepada publik, nah itu bagi saya itu suatu sikap yang sangat positif bagi saya. Kita harus bertanggung jawab. Apapun yang kita perbuat, kita berhubungan ya kita bertanggung jawab. Itu gentleman. Namun kalau umpamanya sampai kemana nanti ya Tuhan yang banyak kuasa. Berarti Pak Haji setuju aja nih. Setujunya nanti kita bicarakan dulu. Yang jelas anak suka kan begitu. Ini kitanya tentu kita pelajari dulu. Nggak bisa kita menerima aja. Tentu kita pelajari. Kalau orangnya baik kenapa tidak? Kan begitu. Oke? Tapi kalau keluarga itu ada kriteria nggak sih apa orang tua khusus kriteria kepada anak-anak untuk pasangan? Tentu pasti. Setiap keluarga pasti ada. Namun itu kan menjadi rahasia bagi keluarga masing-masing. Tapi intinya kalau orang baik, ya kenapa tidak suka kita? Apa alasan kita? Itu aja persoalannya. Oke? Pak Haji, yang masalah somasi bagaimana? Somasi itu tanya sama lawyer Pak Sandi dengan Bang Todi, Bang Chris dan kawan-kawan. Gimana Pak Haji untuk prosesnya juga? Proses yang sedang diproses dulu. Karena saya yang melaporkan, itu kan makanya saya sampaikan ke wartawan. Kalau yang masalah somasi, saya serahkan kepada pihak lawyer. Kalau ini udah jelas saya yang menangani buktinya. Jadi udah kita tunggu perkembangannya. Itu aja. Oke? Siap? Sekali lagi Pak Haji. Merdeka! Udah merdeka aja, aduh. Ya apa juga lagi? Pertanyaan. Ini dulu. Ya saya santai deh nanti terakhir-terakhir aja. Iya dah, yang santai. Ini live atau enggak nih? Enggak nih Pak Haji. Hah? Nah, itu live mulu kan. Pak Haji. Jangan live itu kadang-kadang saya juga bercanda di sini sampai sana kan Nah, enak. kalau ini kan tahu ininya juga. Pak Haji, Pak Haji, Ah, lu Pertanyaannya. Pak Haji. jangan live lah, tukar. Pak Haji nih, Ah, Torik nih sama Puji udah belak-belakan nih, udah 35 hari jadian. Nah. Berarti mereka sudah menyatakan hubungan mereka. Nah. Tanggapan Pak Haji sebagai seorang tua ini seperti apa? ya kan dulu kan saya sampaikan. Kalau seseorang yang ngomong seperti itu, berarti lelaki itu lelaki gentleman, lelaki bertanggung jawab. Itulah lelaki yang idaman kalau sama sekarang ini nih. Kenapa? Karena dia nggak main diam-diam. Jangankan ke orang tua, ke masyarakat pun dia umumkan, dia beritahukan. Itu kan menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab. Itu boleh kita support itu, boleh kita dukung itu. Itu kalau paham saya. Nah, tapi yang kita nggak senang kan berdiam-diam. Ini. Nah, ntar nggak bertanggung jawab. Ini kalau model begini kan bertanggung jawab, dia tunjukkan. Jangankan ke datang ke saya udah pasti datang. Kemudian ke masyarakat pun diumumkan bahwa saya udah jadian, udah sekian hari. Ya itu bagi saya apalagi yang menjadi persoalan. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan lagi itu mah.
oke lah. Wartawan dukung aja lah. Dukung aja. Kita siap mendukung Pak Haji. Oke, mantap. Saya main Bu Haji. Hah? Pak Haji, ini kan udah berapa bulan ya dari hampir 4 bulan ya? Betulan. Sampai hari ini berapa omset naik dari penghasilannya? kalau Kan itu sih- Pak Haji udah terus-terusan media, terus dia kayak gitu, banyak yang kenal. Iya. Mungkin berapa sih omset Omset. sekarang? Kalau hal itu ditanyakan, itu kan perusahaan. Perusahaan ini punya rahasia. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau Gala jatuh ke tangan kita, insya Allah untuk belanja Gala aman lah. Aman lah. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bagaimanapun kita sisihkan untuk si Gala. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi dipastikan berlipat-lipat ya? Hah? Berlipat-lipat kayaknya dari Ya kan kita udah tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Nah, kalau kita niat kita baik, tujuan kita baik, insya Allah Tuhan akan buka jalan dan akan buka peluang. Insya Allah itu boleh disebarkan kepada masyarakat. Yakinlah. Dan tujuan saya dari pertama memang tujuan baik terhadap cucu saya. Nah, bertambah rezeki saya, ya, alhamdulillah Tuhan memberi. Karena dia menitipkan anak yatim piatu ke saya. Jadi menurut saya mudah-mudahan ya semuanya itu berjalan lancar. Itu aja. Jadi akan bikin usaha apa lagi sih selain kayak gini untuk Gala juga nanti pastinya? Nah, kalau itu rahasia Tuhan juga tuh. Kalau Tuhan besok-besok bisa jadi sebelum puasa atau sudah lebaran ini akan membuka lagi proyek buat saya. Nah, wartawan pasti tahu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membuka lagi peluang ini habis kira-kira dalam waktu sebulan ini. Nanti wartawan juga akan tahu. Saya yakin. Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Nanti peresmiannya saya undang wartawan insya Allah sebagian, tapi nggak semua, ada 1-2 lah saya undang nanti ya. Oke. Dalam masa 20 hari ini lah insya Allah mudah-mudahan kita resmikan. Oke? Siap. Oke, satu lagi saya. Pak Haji ini udah 2 kali ketemu, mungkin adanya tali silaturahmi yang lebih erat. Koda adanya tali silaturahmi yang lebih erat berbesanan. Gimana? Lu udah pertanyaan keberapa nih? Enggak, ini belum. Udah banyak ya Belum tadi. ini Pak Haji, gimana Pak Haji? Tanggapannya Pak Haji? Iya, kalau si Hatta itu kan orangnya sudah dewasa. Dia orangnya orang gampang bergaul sih. Orangnya orang apa ya? Dia udah paham ya. Mungkin dengan ilmu yang dia miliki, dengan tingkat kedewasaannya, dia sudah bisa membaca seseorang. Jadi untuk menyesuaikan diri dengan bertemu dengan saya, bagi dia tidak begitu sulit, tidak begitu susah. Jadi sehingga pertemuan saya dengan dia untuk walaupun pertama sekali, tapi wartawan kan bisa lihat kan, udah seperti pertemuan beberapa kali saya rasanya kan. Karena itu kedewasaan dia, dan dia juga orang yang selalu bergaul dengan masyarakat, dengan karyawannya, sehingga memang nyambung lah antara hubungan saya dengan dia. Wah, ini penting banget. Pak Haji, Atta kan orang berbisnis, dan Pak Haji pun orangnya juga orang berbisnis ya. Apakah ada peluang nanti untuk membuka usaha bareng dengan Atta Halilintar? Ya, kalau hal itu sih mungkin saja ya tidak tertutup. Mungkin saja tidak tertutup kemungkinannya dengan setingkatnya si Hatta itu orangnya sebaik begitu ya bisa jadi aja itu tidak tertutup kemungkinan. Ya. Kalau sama Hatta sih asal yang penting sama-sama untung kita oke aja Pak Haji, pasti dia ngomong begitu. Aduh. Hatta orang gampang bergaul loh, gampang dia orangnya mah. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Dan juga nanti pada sebelum lebaran ini ya. Hah? Ada dilibatkan juga kayaknya apa di bisnis terbaru ini. Di bisnis terbaru Nah, ini bisnis lah. Ini bukan bisnis. Ini bukan bisnis, tapi ada bukan bisnisnya. Adalah sesuatu ya, tapi sifatnya untuk usaha oma lah ya. Iya. Dan berarti Pak Haji akan mengundang Bang Atta juga nih mungkin nih di acara launching. Anda tahu bukan ini apa istilahnya ya, ada seseorang ya. Terlihat aja nanti saya susah ngomong soal itu Pak. Iya. Nggak paham saya. Cuman orang menawarkan sesuatu ke mama ya oke aja lah, nggak apa-apa daripada ya, kita coba lah. Kita coba kan gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Pak Haji, kalau boleh tahu di bidang apa sih Pak Haji? Bidangnya? Di bidang apa ya? Di bidang nanti aja lah ya, saya nggak tahu deh bidang. Iya, apa makanan? Aja, Bang. Makanan apa tour and travel atau apa Pak Haji? Apa ya? Bidang nanti saja lah. Itu Oma yang tahu tuh, Oma yang tahu. Oma. Nggak bisa saya nyebutnya. Oke Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Oke. Pak Haji, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum.
Haji gimana sih kemarin sampai ngebela-belain ya Puji katanya yang baru pulang dari Bali, terus dari bandara langsung datang ke pengadilan untuk bisa dikatakan membela keponakannya, membela Galaskai. Ya kemarin Puji baru pulang dari Bali langsung ke pengadilan. Ya itu benar itu. Ya dia kan tahu bahwa kemarin itu kan adalah menghadirkan saksi fakta. Nah dengan kehadiran saksi fakta itu, tentu anak saya yang namanya Puji ini seluruh persoalan-persoalan panas dan segala itu dia tahu. Dengan kehadiran dia, tentu apa-apa yang bakal disebut oleh orang saksi, tentu anak saya ini tentu tahu dan paham. Nah, makanya dia kemarin untuk memberi semangat papanya, untuk mensupport kami, dia hadir. Dia paksain hadir kemarin walaupun belum istirahat. Nah, kemudian setelah melalui sidang kemarin, memang apa yang disampaikan oleh saksi fakta kemarin tidak ada yang itu ya biasa-biasa, tidak ada. Jadi oke lah, cuman saya berterima ya pantas juga lah kita jempol kemarin ya. Anak saya dari Bali langsung hadir kemarin support lah. Gimana sih Pak Haji, sekarang tuh Puji udah banyak dikenal gitu kan, terus lagi juga sekarang keponakan dia semakin, apakah dia semakin prihatin nih bagaimana gitu sekarang Puji, tapi juga karirnya juga sekarang lagi maju juga, gimana sama Gala sendiri? Ya kalau untuk Puji sekarang karena dia lagi sibuk ya, sibuk banyak banyak kegiatan. Termasuk kemarin syuting di Bogor. Habis itu ada lagi itu kemarin berapa 2 hari ke Bali. Terus ada lagi belum lagi yang lain-lainnya. Itu sibuk lah. Nah, justru karena itu saya selaku orang tua tentu mengambil inisiatif. Ibunya yang biasanya, mamanya biasanya sekarang saya tarik ke rumah. Nah mamanya lah sekarang di rumah. Jadi mamanya benar-benar sekarang dipusatkan pikirannya pada Gala. Walaupun masih ada baby sister, masih ada di rumah, pembantu yang jaga rumah jadi masih ada 2 orang baby sister di rumah sekarang. Tapi istri saya tetap di rumah karena namanya menjaga anak ini tentu harus ada orang yang berpengalaman. Baby sister ini kan masih muda-muda kan, nggak mungkin dong diserahkan ke dia. Jadi kehadiran omanya di rumah tentu sangat penting karena omanya lah yang tahu seluk-beluk bagaimana cara-cara menjaga anak. Ya, sekarang alhamdulillah anak amanya sekarang udah di rumah terus. Tapi sangat protektif nggak ketika Puji sibuk bekerja di sana, tapi tetap Gala gimana? Gala udah makan belum? Menanyakan iya, gitu. kalau soal si Puji itu selalu video call dengan si Gala. Dalam sehari bisa 2-3 kali. Nah dia juga untuk berpisah dengan Gala, kalau nyebut sehari aja dia kadang-kadang udah kangen, dia kadang siang udah video call, sore video call, kadang malam video call. Jadi dengan berat hati sebenarnya dia untuk meninggalkan sehari dengan berat hati, apalagi kadang 2 hari. Tetapi karena tuntutan pekerjaan ya mau harus dijalanin juga seperti itu. Ya, dengan satu-satunya untuk melepaskan kerinduannya ya dengan video call itu aja. Ada masalah. Oke, siap. Terima kasih Pak Haji. Oke.